Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta Bila Kreatif dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mr. Rio. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai getaran dan gelombang. Kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan media virtual dalam video ini. Oke, langsung saja kita gaskan. Getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getar penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Nah, ini simulasinya. Gerak bandul dari titik kiri ke titik setimbang dan titik akhirnya. Nah, di sini bisa kita saksikan bahwasanya bandul secara perlahan bergerak dari simpangan awal melewati titik setimbangan dan kembali lagi ke simpangan awalnya. Nah, begitulah kira-kira. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatan dan arah rambatnya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya, contohnya pada gelombang bunyi. Kemudian, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya, atau yang tidak membutuhkannya ya maksudnya. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, ada gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Kemudian ada gelombang transversal yang gelombang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, contoh gelombang tali atau gelombang laut. Simulasinya ya, di sini ada gelombang pembukaan ya, ada pembukaan untuk gelombang atau pengantarnya. Ada gelombang pada air, kemudian gelombang suara, dan juga ada gelombang cahaya. Sekarang kita akan mencoba di gelombang air terlebih dahulu. Kita lihat simulasinya. Dan ini adalah laboratorium virtualnya. Nah, kotak ini adalah yang akan menampilkan grafik naik turun dari gelombang secara gelombang transversal seperti itu. Nah, dua titik putih dan hitam kita letakkan sejajar dengan jarak yang berbeda untuk melihat nanti kuat atau lemahnya gelombang, dan kita hidupkan. Perhatikan yang terjadi. Terlihat gelombang menghantam titik putih dan titik hitam yang kita pasang, dan di kotak yang tadi kita letakkan, perhatikan ada grafik yang bisa terlihat. Ada grafik putih dan hitam sesuai tali yang kita pasang ya. Perhatikan dengan garis putih dan garis hitam, di situ memiliki perbedaan tinggi gelombang. Artinya kekuatan atau intensitas gelombangnya berbeda dari gelombang putih ke gelombang yang hitam, dan terlihat gelombang putih lebih besar daripada gelombang yang hitam. Nah, kemudian setelah kita naikkan frekuensinya, perhatikan di kotak itu penampil grafiknya. Kecepatan rambatan gelombangnya juga berbeda atau lebih cepat dari yang sebelumnya ketika frekuensinya setelah dinaikkan. Dan sekarang kita akan naikkan amplitudonya. Nah, perhatikan di grafik, semakin terlihat bahwasanya gelombang semakin panjang atau semakin tinggi ya. Di situ terlihat semakin besar gelombangnya. Nah, perbedaan antara titik putih dan titik hitam juga masih terlihat, di mana gelombang pada titik putih lebih besar dibandingkan gelombang pada titik hitam. Itu dikarenakan jarak
antara sumber gelombang semakin jauh. Titik putih lebih dekat dengan sumber gelombang, sedangkan titik hitam lebih jauh dibandingkan titik putih jika dibandingkan dengan sumber gelombangnya. Seperti itu. Makanya gelombang putih lebih besar dibandingkan gelombang yang di garis hitam. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk simulasi di gelombang suara. Sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama dengan gelombang air tadi, hanya ini medianya adalah gelombang suara seperti itu. Peralatannya pun kurang lebih sama dengan yang tadi. Hanya di sini ada penampil partikel benda, kemudian ada penampil gelombangnya, dan ada penampil campuran antara gelombang dan juga partikelnya, sehingga kita bisa melihat gerakan partikel ketika terkena gelombang seperti itu. Nah, ini penampil partikel gelombangnya, bisa dilihat ya, seperti itu kurang lebih partikelnya bergerak-gerak dengan jarak tertentu. Cukup padat partikelnya ya. Ya, dan ini adalah tampilan untuk partikel benda dan juga partikel gelombang. Jadi seperti ini interaksi antar keduanya. Perhatikan semuanya bergetar. Partikelnya langsung bergerak mendekati sumber gelombang dan kemudian menjauhi, mendekati, menjauhi, seperti itu geraknya ya. Nah, kali ini kita perbesar frekuensinya dan lihat apa yang terjadi. Ya. Nah, itu kita kecilkan juga. Nah, seperti itulah kurang lebih ya yang terjadi ketika semakin lambat dan semakin tinggi frekuensinya. Nah, perhatikan ketika frekuensinya ditarik maksimal, maka geraknya pun akan semakin kencang seperti itu, perhatikan ya. Kemudian ditambahkan juga amplitudo atau gelombangnya, panjang gelombangnya. Nah, semakin kuat juga gelombangnya, maka akan semakin kencang juga gerakan tiap partikel bendanya. Dan akan berhenti ketika amplitudonya tidak ada atau tidak ada panjang gelombang yang nampak seperti itu. Selanjutnya kita coba di gelombang cahaya. Lagi-lagi hampir sama, alat-alat yang ada di sini hanya ada frekuensi berdasarkan spektrum warna tambahannya. Amplitudonya tetap ada. Nah, ini adalah spektrum warnanya ya, seperti itu. Perubahan warnanya ungu, ada hijau, ada kuning, ada merah ya, Mejiku Hibiniu ya. Seperti itu. Dan juga ini ada amplitudonya di bagian bawah. Perhatikan polanya, pola gelombangnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di ujung kita kasih sebuah benda yang menutup ruang ya, seperti itu dianggapnya. Maka perhatikan ketika gelombangnya merambat. Nah, gelombang yang merambat akan memantul dan menyebar ketika bertemu dengan suatu benda yang menghalangi di depannya, seperti itu. Dan menjadikan tadi gelombangnya hijau, maka bagian ujungnya menjadi hijau. Nah, ketika orange atau merah menjadi seperti ini. Dan hal ini berlaku untuk semua spektrum warna ya. Ini adalah salah satu sifat cahaya seperti itu. Ya, baiklah, itu tadi materinya dan simulasinya sudah kita simak bersama-sama. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Mister ini agar channel Bila Kreatif semakin berkembang. Kalau nggak subscribe, kebangetan deh.
Jadi saling bantu subscribe untuk Mister lebih semangat lagi kontennya ya. And akhir kata, terima kasih banyak, terus semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.